Kalau berkah usaha kita adalah pasti ada DC nasen UGE napapun. Namun pekore gana walang para di lolonge pa nareko de gaga barakana de gaga DC nule napapun capu de gaga DC nete. Tapi kalau berkah walaupun sedikit, insya Allah pasti ada kebaikan yang kita lihat. Pak Rizky, ya, terima kasih Pak Rizky atas kerjasamanya. Jadi sebetulnya ini agenda ini Pak sudah lama kami bincang-bincang dengan Pak Rizky kapannya bisa kita kolaborasi, gitu Pak, kita kolaborasi mengadakan pengajian pesisir karena kebetulan saya berada di bawah naungan Kementerian Agama, KUA juga dari Basnas, sehingga Basnas menginisiasi untuk adanya pengajian pesisir. Ya, jadi pengajian pesisir ini memang untuk ya di pesisir Bulukumba keliling. Ya. Tapi memang yang belum pernah dilakukan itu untuk bahari. Ya, jadi ini pertama kali Pak. Pertama kali ini dilakukan di Wontobahari. Kalau di kecamatan lain itu alhamdulillah sudah sering. Wototiro, Erlang, Kajang itu sudah sering. Kalau Wontobahari ini pertama kali di sini. Ya ini kesan pertama dan ini cinta pertama ini. Bapak-bapak sekalian. Ya saya lihat juga alhamdulillah dari berbagai unsur juga hadir. Ada dari KUA, Pak Lurah sendiri beserta aparat, dan juga dari Basnas, Badan Amil Zakat Bulukumba. Ya. Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran kita semua dan terima kasih atas kerjasamanya Pak Rizky dari penyuluh nelayan yang luar biasa, dan juga Pak Lurah beserta aparat. Ya. Terima kasih banyak Pak dukungan dan support. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba oleh Wakil Ketua Ustadz Bustan Kadir SAG beserta rombongan, dan juga yang kita hormati bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wontobahari beserta penyuluh yang sempat hadir, dan juga yang teristimewa Sahibul Bait tuan rumah Bapak Lurah Andi Iskandar Abdi yang baru dilantik. Selamat dan sukses Pak Lurah dan beserta aparat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama saya hormati adalah Ketua Basnas dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Bustan Kadir Ustaz. Selamat siang Pak. Yang saya hormati adalah Bapak Lurah Pak Lurah. Tadi dikatakan dilantik kembali jadi lurah, jadi sudah 2 kali. Yang penting yang lainnya tidak dilantik. Pak Lurah ya, untuk dilantik saja dalam hal pemerintah, alhamdulillah ya.
yang atas Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sudah memberikan jaminan kepada kita dengan keselamatan kita, dengan memberikan harapan kepada kita. Karena beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak dapat melihatnya, tapi jangan kita berkecil hati, karena Nabi mengatakan tuba limarrani wa amanati, wa tuba liman la yarani wa amanati. Nabi bersabda, dia memberikan pesan kepada kita bahwa tuba marro'ani wa amanati, sangat beruntung, sungguh bahagia orang yang melihat saya dan beriman kepada aku. Itu namanya sahabat. Sahabat itu. Jadi semua yang beriman ketika Nabi masih ada, sungguh bahagialah, sungguh bahagialah, sungguh bahagialah. 3 kali diulangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya yang sungguh bahagia yang 3 kali diulangi oleh Rasul? Adalah limarru'an, yang tidak melihat saya tapi dia beriman kepadaku. Kali ini kalau kita melihat seseorang begitu indahnya, begitu kelakuannya, taman yang bagus, kita bisa saja beriman. Karena kita lihat nih, kalau kita beriman, daripada kita tidak pernah melihatnya, tapi kita akan beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan disampaikan oleh para ulama, maka itu lebih tinggi lagi pahala keimanan kita dibanding para sahabat. Sama juga malaikat Jibril ketika dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu dia salah syukurnya saja ketika dia diberikan semangat oleh Allah bahwa saya jadikan patron ciptaanku ini adalah dari malaikat Jibril. Maka Jibril itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat itu sebanyak 1000 tahun lamanya. Tuan kami bahasa Bugis di sini, Pak. Mengerti bahasa Bugis? Iya. Mengerti ya? Bisa tampil bahasa Bugis. Karena saya kalau ceramah itu paling enaknya itu, apalagi kalau terjemahkan bahasa Arab itu pakai bahasa Bugis. Cocok bahasa Bugis bahasa Arab. Ya. Itu begitu dia dijadikan patron itu langsung dia bersyukur dan salat 2 rakaat selama 1000 tahun. Nah, begitu selesai, ya Allah, engkau pagaru makasing ibadahku na iyaru ibadah nama tu akat dari pancagi munri ya Allah taala ipun payan kami nama kasih maka depong Allah taala mereka Jibril hei Jibril si 10 tahun roko sujum lauria jadi mana irumatu engkau umat terakhir, tapi saya lebih muliakan dia daripada ibadahmu Jibril. Kenapa? Alasannya satu, baik alasannya, tapi jadi bau orangnya kalian. Maka dari ikut Jibril pantas kalau kau beribadah kepadaku. Nasabah sosok kamu itu. Na iya rumatu atang kay maponco murun na ibadah na pindi. Jadi ni ibadah na popolo ria, tapi saya sangat menghargai karena dia melakukan ibadah seperti salat. Mamusu pajolo na inapa na popolo sing sampaja. Kuiko jadi gak ada nafsumu. Sedangkan rumah atuatakku kami nama ponco muruna malam matopa ibadana. Nareko mailoi papuri ibadah mailo masampaja mailo ima puasa mailo mamusa pejolo ada na musuh hawa nafsuna. Yang kedua dia musuh adalah syaitan. Panariku itu pahat. Komelo kitu papuri senge ibadah. Ya apa namanya salah ibadah. Sebagai kebaikan saja. Itu pasti kita bermusuhan dulu. Iko sesuka mita sedangkan matu atakku dengan kanaintaka cuma dia beriman kepada aku tapi dia melakukan dengan perintahku, maka saya lebih menghargai daripada sujudmu itu. Hai Jibril, ini saya. Jadi yakinan kepada puasa. Oleh sebab itu, karena ini adalah saya sedikit memasuk penyuluhan tentang agama kita, khusus nanti tentang zakat. Maka saya bacakan satu hadis. Hadis ini adalah merupakan arkanul Islam.
Bunyal Islam hamsi. Jadi kita membangun agama dengan 5 hal atau 5 dasar. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun mendasar agama Islam itu adalah bifangsi dengan 5 perkara. Yang pertama, yang mana itu Pak? Ya, yang mana yang kita harus bangun di dalam Islam ini sebagai fondasinya, sehingga Islam ini kita bisa jalankan dengan baik. Sama juga kalau kita mau bikin rumah, kira-kira yang kita bangun dulu apanya, yang kita perbaiki sehingga rumah ini bisa berdiri kokoh dan begitu ada gempa tidak mudah untuk runtuh. Apa itu? Fondasi. Itulah dalam agama kita fondasinya itu apa? Saya ini kalau memberikan pengajian seperti ini Pak, saya selalu bertanya kenapa? Kalau cuma saya langsung menyampaikan seperti apa yang kita ini model didengar saja, biasanya kita tidak dengar atau kita dapat kesan dalam hati kita. Tapi kalau saya memberikan pertanyaan, ditahu atau tidak ditahu, itu biasanya ada terkesan. Oh iya, coba-coba apa yang pertama itu fondasinya agama kita. Karena ini dibangun atas 5. Yang pertama adalah syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini fondasinya Pak. Kita hadir di sini ini akan fondasi ini. Dan kita hadir di sini Pak, Bu. Ini Nabi pernah, saya sedikit kisah ini, pernah memberikan suatu pengajian di tengah sahabat. Kemudian Abu Dzar lewat. Abu Dzar begitu lewat, dia melihat Nabi memberikan pengajian di tengah-tengah sahabat, dia singgah di belakang mendengarkan pengajian Rasul. Setelah pengajian dipanggil Abu Dzar Al-Ghifari, kesini. Sesungguhnya kehadiran singgahmu di sini adalah kau mendapatkan pahala ibadah salat sunat sebanyak 100 rakaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadir jajak dulu di sini, mungkin kita 1 jam sampai 1 jam setengah itu bilang kita sudah mendapatkan pahala salat 100 rakaat. Kira-kira Pak, pernah kita salat sunat itu terus menerus sampai 100 rakaat? 20 rakaat saja ini kalau bulan Ramadan tarawih ini banyak yang telah sudah datang. Apalagi kita ini duduk saja tidak sampai mungkin 2 jam kita di sini. Tapi kita saja kita juga ucapkan terima kasih karena waktu istirahat kita ini kita sempat hadir tempat. Nah, ini kita dapatkan pahala seperti pahala 100 rakaat. Dan apa yang kita dapatkan nanti di sidang kita dikasihkan di luar atau kita amalkan dalam kehidupan kita, maka pahala ibadah yang kita lakukan dengan pahala orang yang tidak tahu melakukan ibadah itu jauh bandingannya sampai 1000 kali lipat. Ya, itulah bagusnya kalau kita sering mengikuti pengajian karena seluruh ibadah itu kita tahu. Bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara takbir, bagaimana itu. Karena setiap pengajian saya ada, kalau saya bertanya yang mana rukun salat itu, banyak salah. Coba saya. Ya, ini yang pertama adalah syahadah, dan adalah fondasinya. Sama kalau kita membangun fondasi harus kuat. Nah, kalau ini yang lemah, maka tidak ada pencarian karena ini adalah persoalan di masuk dulu juga dalam rukun iman ada mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, beriman kepada Allah, dan kedua beriman kepada Allah. Kalau sini gabung asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah, beriman kepada kitab sucinya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada itu semua ada 6. Kalau rukun Islam ada 5. Yang pertama tadi syahadatain. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu karena nilai kita selaku umat Islam ada di dalam sholat. As-sholatu limanuti. Ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita tidak sholat, bagaimana kita bisa dikatakan Islam ada 5.
Sedangkan sholat ada 5 waktu. Islam, saya biasa istilahkan di anak santri saya, Islam itu kepanjangannya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi 4-2-4-4-3 itu kontak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang yang melaksanakan sholat maka dia kontak dengan Allah. Kita sholat itu dimulai dengan takbir beserta dengan niat. Takbirnya itu adalah Allahu Akbar. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak ada lagi yang besar kecuali kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ini yang kita tinggalkan sholat, karena disinilah sholat itu akan memberikan berkah kepada semua apa yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah wa'atuz zakah. Wa'atuz zakah ini yang biasa, yang masih kurang kita dengar. Ini bagaimana ini masalah zakat? Mungkin banyak juga nanti yang bertanya di sini. Ya, wa'atuz zakah ini kita mengeluarkan zakat. Yang keempat dulu saya sebelumkan, saya katakan wa shaum Ramadan wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir adalah membangun Islam adalah wahiju manistata ilaihi sabila, melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Pertanyaan saya, apakah semua yang rukun Islam ini wajib kita lakukan? Ataukah saya bertanya, apakah semua rukun Islam ini wajib dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW? Tidak. Cuma ada 2, itu semuanya diwajibkan ketika dia sudah masuk Islam. Adalah yang pertama mengucapkan syahadatain, yang kedua adalah sholat. Kalau salat ini tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Dari zaman kalau puasa, kalau tidak mampu puasa bisa kita tidak puasa. Ya, bisa dibayar dengan fidyah, tapi ada nanti secara ada usulnya. Ya, kalau orang haji itu haji adalah bagi orang yang mampu. Tidak semua orang diwajibkan untuk haji, tapi semua kita umat Islam berhak untuk mendapatkan pahala haji. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan, amalan itu adalah pahala sama dengan pahala ibadah haji. Tidak menentukan namanya kewajiban cuma pahala haji yang kita dapatkan. Nah, ini yang sama juga yang rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Itu tidak semua orang yang diwajibkan untuk membayar zakat, tapi yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah yang cukup nisab dengan haulnya. Pertanyaannya, berapa pendapatan atau nisabnya baru kita bisa mengeluarkan zakat? Adalah besarnya pendapatan kita seharga emas 85 gram emas per tahun. Kira-kira berapa emas sekarang kalau kita jual? Sekitar 600-an. Dikali ini 85 gram itu. Jadi sekitar 60 juta per tahun. 60 juta lebih sedikit itu per tahun. Kita pendapatan, kalau ada di situ pendapatan, berarti sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga kita punya usaha, kita punya modal beserta dengan untungnya itu sampai seharga emas 85 gram emas, maka kita hitung ada sudah wajib zakat. Dan zakatnya ada berapa? Zakatnya ada 2,5%. Jadi umpama kalau 1 juta zakatnya cuma 25.000 rupiah. Besar itu Bu? Tidak. Jadi kalau 10 juta zakatnya adalah 250.000. 10 juta merek di Allah Ta'ala dalek rizki, kita cuma diminta mengeluarkan 250.000 rupiah sebagai wajib.
Kenapa? Karena itu adalah bukan milik kita. Bukan milik kita, tapi adalah miliknya orang lain yang Allah titipkan kepada melalui kita. Nah ini, tapi ini cukup. Kalau kita hitung-hitung, oh kita ini layan juga bisa. Oh pendapatan saya tahun 2021 mulai Januari sekian. Atau kita biasanya banyak menghitung itu mulai bulan Ramadan. Ramadan itu mulai karena namanya haul itu haulnya 1 tahun. Ya kalau perdagangan pun nanti cukup 1 tahun. Tapi kalau kita untuk mempermudah itu seperti yang dilakukan ini Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat Nabi yang kaya raya itu, begitu setiap hari dia keluarkan infak dan zakatnya dari hasil penjualan harta dagangannya. Setiap hari, begitu setiap hari dia keluarkan sekurangnya 10% dari hasil dagangannya. Dia tidak menunggu uangnya, tapi dia keluarkan 10% setiap hari. Bisa. Kalau kita ini bisa juga mengeluarkan setiap bulannya itu keuntungan kita. Ya, jadi paham kita bisa. Jadi ini zakat, kita tahu nanti kita banyak bertanya. Kalau perdagangan sampai 25%, kalau pertanian di sini tidak banyak mungkin sawah Pak Halidin. Iya. Tidak sama kalau seperti Ujolo ya sawah banyak. Sini. Nah, kalau perikanan itu sama di zakat perusahaan adalah zakatnya 2,5%. Tapi kalau hasil pertanian itu ada 10%. Nah, kalau sudah mencapai zakatnya, ya 10 karung itu dikeluarkan 1 karung 10%. Kalau itu tidak melalui pengairan. Tapi kita sekarang ini dikiaskan semua, tidak ada petani sekarang tidak memakai ongkos. Dulu kan pembaja itu pakai tradisional sapi. Sekarang ini pakai traktor, pakai raju dan sebagainya. Maka zakat sekarang ini cuma 5%. Begitu 10 karung keluarnya adalah setengah karung. 20 karung baru 1 karung. Kenapa? Karena ini istilahkan sama dengan memakai pengairan. Ketika memakai irigasi itu adalah zakatnya 5%. Masih ada zakat yang lebih besar. Ada namanya zakat nyerikas barang-barang temuan. Barang temuan ini sama juga kalau kita mendapat tiba-tiba kita mendapatkan hadiah, langsung ada telepon dari mana saja bahwa ditelepon bahwa Bapak mendapatkan umpama mobil Avanza Pelos. Sekarang ini harganya kira-kira berapa? Oh sekitar 300 juta. Berarti itu wajib zakat. Berapa zakat dan ditentukan haul dan nisabnya. Berarti itu ditentukan haulnya, tapi ditentukan adalah nisabnya mencapai itu adalah ada zakatnya. Berapa zakatnya? 20%. Ini banyak. Kalau 10 juta zakatnya 20 juta. Karena ini kan tidak ada usaha. Begitu kita jalan, kita jelajah di belakang rumah, langsung ada kita dapatkan emas, bungkang emas, dan harga itu mencapai nisabnya. Tanpa kita menghitung sampai setahunnya kita keluarkan zakatnya berapa? 20%. Kenapa ini tiba-tiba bukan diusahakan? Itu dikeluarkan untuk siapa? Untuk hamba yang lemah. Kita bagikan. Ini zakat salat yang wajib itu bukan milik kita, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang wajib itu adalah bukan milik kita, tapi itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa bebas sisir, tapi Allah yang memelihara, dan nanti kita akan diperlihatkan nanti di yaumul qiyamah. Ya, yang milik kita adalah yang saya mau bahas ini adalah yang mandub, yang sunnah-sunnah. Semua ibadah ada sunnahnya, Bu. Salat ada wajib, ada sunnah. Zakat ada wajib, ada sunnah. Yang mana sunnahnya zakat, Bu? Pak. Yang mana sunnahnya zakat? Sunnahnya zakat adalah infak dan sedekah. Ya, jadi kalau orang berimpak itu, walaupun dia keluarkan semua hartanya yang dia dapat itu, kalau niatnya untuk berimpak, maka itu adalah masuk sebagai sunnah. Tapi kalau zakat itu ada kadarnya, ada ketentuan dan ada syarat-syarat yang mengikatnya. Ya,
Walau kalau sudah lebih dari itu maka bukan lagi zakat, zakatnya cuma situ, kalau ada lebihnya masuk infak. Jadi kebanyakan itu kalau umpama zakatnya cuma 150.000, dia 200.000, berarti infak 50.000. Yang zakatnya tetap, karena zakat itu terhitungnya sudah ditentukan oleh syariat agama kita. Ya, dan ada tujuan tertentu. Dan zakat itu juga kita tidak bisa keluarkan dari 8 asnaf. Nah, kalau infak dan sedekah ini bebas. Bisa kita infakkan harta kita kepada orang Islam, dan bisa juga kita bersedekah atau berinfak kepada selain orang Islam. Bisa. Nah, ini kalau kita berbicara masalah infak. Nah, maka inilah dalam Al-Quran Allah menjelaskan di situ. Apa di situ? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa-apa saja yang kita nafkahkan, yang kita infakkan dalam harta kita, maka Allah akan mengembalikan, akan mengganti. Ya. Kenapa? Supaya kita nanti umat Islam ini tidak menyesal. Kenapa? Pasti kita semua manusia menyesal. Tapi banyak yang paling banyak menyesalnya adalah begitu diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harta ini tidak dipakai untuk beribadah, artinya tidak dikeluarkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dalam firman-Nya, kalau saya tidak salah surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya. Apa? Jadi nafkahkanlah sebahagian. Itu di sini adalah ada ketentuannya, tidak boleh juga. Tidak bagus juga kalau kita mendapatkan penghasilan baru kita nafkahkan juga. Tidak. Yang paling banyaknya sepertiga. As-sulusu itu sudah banyak. Sepertiga dari harta yang kita dapatkan itu sebenarnya, dan ini hadis wasiat di sini, sepertiga itu sudah banyak kita infakkan. Ya, tidak boleh, tidak baik itu melebihi, kalau sudah melebihi 13% dari harta kita. Ya. Mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Sebelum datangnya kematian dari kita semua. Ya. Jadi sebelum D3 amat ingin poliki mendekati kematian dari kita ini adalah diusahakan, kalau kita belum sempat atau belum mencapai zakat harta kita, adalah bagaimana kita ini bisa usahakan berinfak. Infak, bersedekah atau bersedekah. Ya. Ahadukumul fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, kenapa? Jangan sampai kita nanti fa yaqulu itu kita berkata, artinya ada penyesalan. Ini bukan terjadinya di dunia, tapi terjadinya penyesalan. Kalau sudah seperti ini adalah bahasa bukan lagi tapi penyesalan. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya bisa sedikit ditunda kematian ini. Ya. Untuk apa? Fa asaddaqan. Untuk mau bersedekah. Mau kembali bersedekah dan beramal soleh. Sebelum ayat ini adalah yang dipanggil itu adalah manusia yang beriman. Karena kunci dari segala perintah Allah Subhanahu wa taala didasari adalah karena ada iman di dalam diri kita. Itu seseorang itu baru kita bisa menerima yang namanya agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi itu yang dimulainya rukun Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyangkut masalah iman dan ketauhidan. Ya. Dan yang paling bagusnya lagi kita ini umat manusia, kalau kita menyadari bahwa di setiap hari, bahkan di setiap pagi itu, mami yaumi, kata Rasulullah SAW, de polisi dia wasso yaumi abadi
abdi ibadihi fihi illa malakani manzilan. Jadi kan sedih besok oleh ini lepas kiri polisi dewe atanna pun Allah Taala ini sangadinna kedua malaikat, kecuali ada malaikat, dua malaikat yang tu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari setiap pagi. Ya. Jadi setiap yaumi yusbihu ibadi, ya itu pada di pagi hari itu, di pagi subuh ada malaikat di situ turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa yaqulu ahaduhuma, dan keduanya itu dia berkata, salah satu dari keduanya berkata, yang pertama begini, Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya, pertama mengatakan, ya Allah, gantikan kepada setiap orang yang berharta yang dilimpahkan, gantikan yang lebih. Jadi ada malaikat, kata malaikat kele itu nelo doangan itu engkai basidat kele. Ipuan gantikan nih atau perlancar usahanya. Apa usahanya setiap orang yang bermimpi di pagi hari. Dan yang malaikat yang satunya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa meminta semua manusia, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah usahanya, binasakan orang yang kikir, yang enggan bermanfaat. Siapa saja orang yang tidak mau berinfak atau yang kikir itu. Jadi ini sesungguhnya kalau kita mau parakai jamaah tahu, Pak, itu kita senantiasa berniat untuk menginfakkan sekecil apapun, yang penting keikhlasan kita. Yang kedua, kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Nah, ada solusi yang saya kasih Ibu Pak, ini untuk mempermudah kita untuk berinfak. Karena biasanya kalau kita mau berinfak langsung kepada orang, kalau kita mau berinfak umpama 5.000 atau 1.000 itu sangat susah Pak ya. Susah karena diangkat sedikit. Tapi kalau kita mau untuk meringankan kita, apalagi yang paling abda kita siapkan di rumah kita, ada namanya celengan itu, kotak-kotak amal. Nah, kita di mana paling mudah kita sentuh dan kita lihat itu celengan. Begitu kita bangun pagi kita lihat dan kita untuk masukkan di situ biar 500 rupiah. Saya kira ini Satgas ini bisa dia bikin konsep ini di kecamatan Bonto Bahari ini. Coba kita ini setiap kakak kepala rumah tangga itu memiliki satu celengan kotak amal di rumahnya untuk sedekah. Nah, ketika kita mau bersedekah, menginfakkan harta kita adalah kita berniat dalam hati kita. Kita punya penyakit, atau ada keluarga bermasalah, atau istri satu suami tabu yang bermasalah, atau anak-anak kita nakal. Kita di situ berniat di waktu subuh. Kenapa? Di situ disaksikan oleh malaikat. Ada 2 malaikat, sholat subuh kita juga disaksikan oleh malaikat. Ada 2 malaikat. Jadi di situ kita berniat, umpama 100 rupiah, 100 rupiah atau berapa saja yang kita niatkan. Kalau umpama ada keluarga kita yang sakit, ya Allah, semoga sedekah infak kami ini dia bisa menyembuhkan orang tua saya. Atau kita sakit, ya Allah, semoga infak kami ini bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri saya. Atau kita niatkan apa saja, ya Allah, semoga infak ini mengeluarkan saya dari bencana alam yang ada. Itu jadi sedikit, tapi kita lakukan setiap hari itu dengan niat ikhlas. Kalau 500 rupiah atau 1.000 rupiah mungkin kita ikhlas, tapi kalau dihitung 1 bulan 5.000 kali 30 hari itu jumlahnya 30 hari. 30 hari kali banyak. Kira-kira kalau 10 ini akan ada berapa kakak? 10 saja. Kalau umpama 100 kakak kali 30.000, jadi terkumpul uang sampai 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu bisa kita gunakan kepada siapa? 1 tahun itu banyak orang-orang miskin kita di sekitar kita ini. Di Bulukumba itu Pak, ada 1.006 orang yang saudara-saudara kita tidak memiliki rumah layak huni.
Ini yang kita sudah mau keluar, bagaimana kita pikirkan bisa dibantu. Umpama ini kalau terkumpul setiap hari, kita memulai umpama di rumah kita, mungkin ini setiap bulannya itu bisa kita membangun di Kecamatan Montobahari ini, bisa membangun 1 bulan 1 rupiah untuk di Kecamatan Montobahari. Atau kita membangun rumah tapis. Ini banyak. Ini artinya ini banyak nanti akan kami minta artinya minta bantuan dari Satgas ini, bagaimana kita ini. Kalau saya tanya Bapak, kira-kira kalau 500 rupiah atau 1000 rupiah kita infakkan di rumah kita, hilas Bu Pak, hilas ya. Kalau begitu kita mulai. Kalau perlu ya, kalau Satgas bisa menyediakan toko-toko tamannya itu, bisa setiap bulannya dia bisa pergian, tapi bukan dia sendiri, harus ada orang-orangnya. Nah, ini sangat bagus. Di Maros itu dia lakukan ini sangat luar biasa dalam membangun, artinya membantu masyarakat mustahik orang yang sana di Kabupaten Maros. Sekian, kita tidak berat juga dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian kita juga mendapatkan berkah karena kita senantiasa menginfakkan harta kita dengan ikhlas, tanpa ada imbil-imbil kita mau dikatakan ini, karena kita kenapa seperti inilah harta yang kita infakkan, kemudian dikeserahkan kepada Satgas. Satgas dia masukkan kepada Basnas, dan di situ lo Basnas sebagai amil zakat. Kita ini uang mungkin 1000 rupiah, bisa dia mendapatkan manfaatnya sampai ratusan orang. Karena terkumpulnya itu, kalau kita sendiri mungkin masih ada 1 yang kita kasih, tapi yang lainnya bahkan lagi kita tahu. Tapi kalau Basnas punya database, siapa-siapa yang perlu dibantu, yang tidak perlu disentuh oleh pemerintah, kita akan bantu dari Basnas, karena kita membagi tugas seperti itu. Ya, saya kira sampai ini kalau ada pertanyaan, saya buka khususnya pertanyaan tentang zakat, karena di sini adalah sebagai nelayan. Ya, kalau kita memberkah, karena ini nelayan ini adalah yang kita pakai ini rasa tawakal kita. Karena kita keluar tidak ada yang kita dituju apa ini. Cuma kita bawa alat, tapi yang memberikan harapan kita adalah kita berharap Allah memberikan rezeki kita ketika kita keluar. Makanya Allah setiap kita mau minta dengan baiknya kita minta, dia mengatakan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dia panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan jalan apa? Kita dengan sabar. Melaksanakan ibadah itu pun harus dengan kesabaran. Melakukan pekerjaan itu nelayan harus dengan kesabaran. Kita tidak boleh marah-marah, karena pantasi orang tua juga saya sebagai nelayan dulu. Dia mengatakan ini pantasi narik kumat cai pada sangin angin apa kimatasi kosong ini dulu. Memang bagus kesabarannya harus, kalau nelayan itu memang kesabarannya harus dia lakukan. Yang kedua, harus kesabaran nelayan. Jangan kita bisa mengharapkan nelayan itu kalau nelayan itu main perempuan. Tahan diri kita, karena di situ kuncinya. Siapa nelayan, siapa yang sudah maju usahanya dan tidak lain di laut itu, kemudian yang perempuan dia bertahan usahanya pasti gagal. Karena itu pantangannya tasyi rocegi. Ya nari itu anu de nawatini papole anu dilot nalino an seharangir. Karena itu adalah najis dan kotor dan menjijikkan. Jadi kalau kita membahas sebagai nelayan, hindari itu. Itu. Coba kita mendapatkan berkahnya, wasta'inu bis-sabri, kesabaran Pak itu nelayan bahasa banyak uangnya, tapi tidak itu kemana uangnya. Dan saya lari ke sini, akhirnya tidak, dia hancur turun sampai tidak ada yang dilihat, sampai tidak ada sampai di anaknya cucunya. Itu kenapa? Karena tidak ada berkah. Jadi nelayan itu dua, sabar dan perbaiki salat kita, karena di situ Allah meminta kita untuk berdoa kepada. Ya, saya tanya Kibu, saya tanya Kipa, salat itu susah atau gampang? Gampang? Susah? Jawab Pi. Kenapa Kipa takut-takut? Mudah. Mudah. Kalau saya sendiri mengatakan salat itu berat. Gampang. Allah sendiri yang mengatakan, bukan saya.
wasta'inu bis sabari wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha, kembalinya dhamirnya ha itu ke salat. Sabar. Nah, innaha lakabiratun, itu kabir itu berat, besar gitu, tapi itu berat. Lakabiratun illa alal khashiin, kecuali dengan orang yang khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pesankan satu saja, kalau kita ingin melaksanakan salat, ciptakan dalam diri kita itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah usaha kita akan berkah. Kalau berkah usaha kita adalah pasti ada DC Naseng UGE napapun. Namun pekore gana orang para di lolonge pa nareko de gaga barakana de gaga de cenole napapun capu de gaga ceneta. Tapi kalau berkah walaupun sedikit, insyaallah pasti ada kebaikan yang kita lihat. Mungkin sampai itu saya, kalau ada pertanyaan saya jawab sama dengan Pak Ustaz Halim Mansur ini dengan Pak Kawan. Jadi sekian dulu, saya serahkan dulu ke Pak Halim. Terima kasih Ustaz. Itulah pengajian yang telah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba. Ini di akhir-akhir ini semakin menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Namun sekarang sudah azan, jadi sekilas saja. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu teknik menggandakan uang itu adalah dengan cara berinfak dan bersedekah atau berzakat. Betul-betul Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada sejarahnya orang yang rajin berinfak lalu kemudian jatuh miskin. Atau sekurang-kurangnya tidak ada sejarahnya orang yang sering berinfak dan bersedekah itu kemudian penghasilannya berkurang. Banyak testimoni bahwa setelah dia hitung ternyata penghasilannya, setelah dia berzakat atau berinfak ternyata ada kenaikan. Karena memang ini adalah janjinya Tuhan, janjinya Allah. Sehingga di beberapa teman-teman saya itu di Satgas, kalau di Kindang itu Bapak Ibu sekalian, ada istilahnya di sana sebiji porang, ya, segenggam porang. Jadi setiap dia sudah panen, apa sih? Panen atau setiap hari ya? Panen. Setiap dia sudah panen, dia ada namanya segenggam porang. Ya, kalau di Gantara segenggam beras. Jadi setiap dia sudah mau pabrik, Anda ambil lagi satu genggam, kemudian dia kumpulkan. Jadi nanti itu dikumpulkan. Begitupun di Bontotiro dan di Herlang. Karena betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz, bahwa sekiranya ada waktu untuk kembali ke dunia atau ditunda kematian itu, maka saya akan kembali dulu di dunia fa'as-saddaqat. Saya ingin kembali bersedekah atau berinfak. Karena kalau kita bercerita tentang zakat, Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua orang kaya saja, tidak semua orang kaya bisa berzakat. Iya. Karena yang bisa berzakat, kalau saya dengar tadi Pak Ustaz, yang punya penghasilan 60 juta per tahun. 60 juta per tahun, atau yang punya penghasilan 4.500.000 per bulan. Jadi kalau ada orang yang punya penghasilan 4.500.000 per bulan dan tidak berzakat, berarti dia kagak barakat tuh di penghasilannya. Iya, dia kagak barakat. Jungkir balik siang malam, tapi dia dapat sui sekena. Nah, padahal engka ada penghasilannya sampai 4.500.000, dia nama barakat, nah, sampai dia keluarkan. Nah, begitupun dengan usaha. Tapi kalau usaha ini Bapak Ibu sekalian, jadi misalnya angka kerugian tak, misalnya penghasilan tak 60 juta, tapi ada kerugian tak gaji ke karyawan sehingga tidak cukup 60 juta, berarti itu nak-naki, tidak wajib jadi berzakat. Artinya tidak semua jika wajib berzakat. Ada kerugian tak, gaji ke karyawan tak, ada cicilan yang berjalan, tidak cukup 60 juta, berarti tidak wajib jadi berzakat. Kecuali kalau keluar nih semua itu, keluar nih gaji karyawan, keluar nih kerugian, tapi masih ada tersisa 60 juta per tahun, berarti wajib untuk berzakat. Tetapi ini hanya sekedar penyampaian sosialisasi Bapak dan Ibu sekalian.
Yang terpenting tadi sebenarnya disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa sekiranya ada waktu untuk kembali ke dunia berinfak, saya mau kembali dulu ke dunia baru kemudian kembali kepada Allah. Saking luar biasanya itu yang namanya berinfak dan bersedekah. Saya berharap besar sebenarnya mudah-mudahan di Bontobahari ini, apakah itu bentuknya beraskah atau bentuknya segenggam beraskah ataukah bentuknya rumput laut mungkin bukan juga segenggam rumput laut mungkin ya, karena dia celengan itu kan ini apa lagi namanya, setangkai ya, setangkai rumput laut misalnya atau setengah tangkai ya, sesuai dengan karena mungkin tinggi harganya kalau segenggaman. Jadi kalau terlalu banyak, kalau segenggam ya apa, setangkai kah atau apa, yang pasti kita tidak lepas dari situ. Karena sedekah itu akan mengundang harta kita yang lain, akan mengundang penghasilan kita yang lain, dan membersihkan apa yang ada di rumah. Ya, ini sekedar tambahan sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai penyuluh zakat. Dan kalau misalnya itu berat, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, ada kita punya celengan di rumah setiap pagi, ya, setiap pagi 500 rupiah. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, termasuk di Bontobahari yang dapat manfaatnya. Ada usaha kami namanya Haramain yang penjual minyak terapi. Jadi saya ini penjual minyak terapi Bapak Ibu, penjual minyak terapi yang sudah diruqyah. Dan itu alhamdulillah kami di Bulukumba itu menjadi juara 4 terbaik se-Indonesia. Sehingga alhamdulillah dari pihak perusahaan itu memberikan reward kepada kami untuk saya bagi 150 kg setiap hari, setiap bulan. Jadi itu 5 kilo saya bagi-bagi setiap hari. Tetapi itu karena keutamaan bersedekah di waktu pagi, perusahaan menekankan ke kami itu beras itu terbagi sebelum jam 9 pagi. Kalau lewat di jam 9 pagi, besok lagi, jangan dibagikan. Karena yang kita cari keberkahannya. Ya, jadi batasnya kami membagi beras itu setiap hari itu sampai jam 9 pagi. Tidak boleh lewat dari situ. Itu peraturan dari perusahaan. Ini bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sehingga 150 dikali 4 sudah berapa? Sudah 600 kg. Berarti sudah 600 kg beras yang kami bagi untuk Bulukumba, dan di Bontobahari juga ada beberapa yang dapat. Ya, alhamdulillah. Itu tujuannya apa? Supaya harta kita bersih, penghasilan kita bersih, dan semakin bertambah. Juga yang disampaikan tadi Pak Ustaz bahwa ada yang bermasalah suami istri, setelah dia berzakat ternyata kembali sendiri suaminya. Ada itu Bu? Ada Pak? Ada Pak? Di Bulukumba begitu ada. Nah, bermasalah suami istri, istrinya berzakat, belum sampai di rumah, ada yang suaminya kembali. Iya ada. Itu pertama. Yang kedua, ada juga lama sekali sakit, tapi setelah dia berzakat, alhamdulillah bulan depan ditemui oleh teman saya, ternyata sudah sehat. Yang kedua. Yang ketiga, ada juga pernah kecurian. Ditanya, tidak pernah kita berzakat? Bilangnya tidak pernah kami memang. Bilang, berzakat supaya berkah harta. Alhamdulillah berzakat. Yang keempat, bilang coba berzakat karena banyak kuliah penghasilan tak. Saya mau lihat apakah bulan depan ada peningkatan usaha tak. Ternyata betul Bapak Ibu sekalian, setelah dia berzakat bulan ini, bulan depan ada peningkatan usahanya. Masya Allah. Jadi memang luar biasa ketika berbicara zakat, infak dan sedekah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Iya, itu tambahan dari saya Bapak Ibu. Ada mungkin Pak Rizky yang ingin disampaikan. Pak Rizky, mungkin Pak Rizky dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman dari Basnas KUA Bontobahari dan pemerintah Kelurahan Saplohe. Hal ini menjadi penting sekali bagi saya pribadi Pak, dan juga untuk teman-teman nelayan, karena kita di bidang sumber daya perikanannya, manusianya, dan saya rasa bagus untuk
digandengkan dengan rohaninya, seperti itu. Jadi saya juga sampaikan kalau kami teman-teman nelayan ini pernah juga dan alhamdulillah sampai sekarang giat melakukan namanya sedekah beras, hanya belum terarah seperti di bidang sumber daya perikanannya, manusianya, dan saya rasa bagus untuk digandengkan dengan rohaninya, seperti itu. Jadi saya juga sampaikan kalau kami teman-teman nelayan ini pernah juga dan alhamdulillah sampai sekarang giat melakukan namanya sedekah beras, hanya belum terarah seperti kita. Ya, tentunya itu merupakan keinginan kita di akhir hayat kita. Ini terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Ya. Mungkin saja kita ketahui bahwa hanya kita mengeluarkan dan bagaimana untuk mendapatkan kembali. Ya. Ini terkait dengan rumusan bahwa ini rumusannya bukan dibuat-buat, ya, bukan dibuat-buat dari kita. Rumusan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya yang kita lakukan memang sebagaimana disampaikan oleh Bapak dari perikanan tadi, kita belum mengetahui, hanya dikumpulkan dan diserahkan langsung kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi setelah kita dengarkan, kita ada kegiatan hari ini, tentunya kita perlu mengetahui hal-hal yang rincian bagaimana seharusnya bagus. Ya. Yang seharusnya kalau kita menurut di Basnas itu kan berpedoman atau perpanduan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Di dalam zakat, infak, dan sedekah itu ada yang dinamakan 8 ya asnaf, yang 8 yang berhak menerima. Di 8 hak yang menerima ini ada satu petugas, itu namanya amil di salah satu 8 itu. Amil ini adalah sebagai petugas. Petugas inilah yang bertugas yang menerima zakat, infak, dan sedekah dari kita. Dan itulah nantinya insya Allah yang yang menyebarkan yang menyebarkan kepada masyarakat, ya, bagi orang yang tidak mampu. Namun dalam hal ini yang kita biasa lakukan adalah terkadang kita mengumpulkan zakat dengan satu organisasi atau lembaga, yaitu kumpulan orang nelayan, dan langsung kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Itu mungkin saja tidak menyebar kepada orang lain, hanya satu orang yang merasakan. Tapi kalau ini sudah sunnah Rasul, ya, sunnah Rasul bahwa ada salah satu amil yang bertugas dalam hal ini menerima zakat dan diberikan kepada yang bertugas untuk menyerahkan zakat itu kepada orang yang tidak mampu, mungkin saja akan kembali kepada kita. Artinya mungkin saja ada nelayan untuk diterbitkan secara gratis buku tabungan emas. Jadi dia kayak buku tabungan uang begitu, tapi dia emas. Jadi kalau misalnya nanti setelah terbit buku itu, insya Allah ada uang tak 10.000 atau 20.000 kita store di Pegadaian, itu dikonversi dijadikan tabungan emas gitu, ya, tabungan emas dikasih jadi tabungan emas. Jadi tabungan itu bukan berupa uang, meskipun uang yang kita store, tapi dia jadi emas. Jadi misalnya banyak uang yang kita masukkan, maka semua itu akan jadi emas.